Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Anton Sugiarto. Saya yang akan memandu acara Rabu Sehat kali ini dan tentunya juga nanti saya juga tidak akan sendirian ya. Karena acara Rabu Sehat ini tentunya kita membahas tentang masalah-masalah kesehatan yang juga mungkin banyak dialami oleh banyak orang. Jadi kita akan bahas lebih dalam penyebabnya apa, resikonya bagaimana ya. Jadi supaya nanti kita semua juga bisa tahu lebih banyak dan kita juga bisa membantu lebih banyak orang. Jadi tentunya di sini kita sudah nggak sabar lagi ya. Kita langsung aja panggilkan narasumber kita di Rabu Sehat ini, yaitu Chief Medical Consultant HDI Indonesia, Dr. Ivan Husada. Halo Dr. Ivan. Halo Ton, halo semuanya, selamat pagi. Ini lagi di Semarang atau lagi di luar kota ini Dr. Ivan? Lagi di Semarang. Lagi di Semarang. Baru Oh, aja pulang, Ton. baru aja pulang ya. Pulang dari mana dok? Ah, Pulang dari mana? Kemarin ke Palembang, terus ya tembus ke Makassar. Wah, ini keliling-keliling Indonesia terus ini Dr. Ivan ya. Iya, Tapi sehat semua ya dok ya ini ya. Alhamdulillah. Cuman ada info ya, Ton ya. Kenapa dok? Infonya begini. Ya, sebelum kita bahas ke dalam, infonya hati-hati, kondisi-kondisi saat ini rawan sakit ya. Semarang baru hari ini dapat kabar dari seluruh direksi rumah sakit, full rumah sakit ya. Tuh, Jadi rumah sakitnya full. Karena full, apa ini? Anton jangan sampai jatuh sakit ya. Wah, jangan sampai ini sehat terus dok. Ya, Kenapa dok? Ada karena beberapa kasus COVID juga ada, beberapa kasus demam berdarah juga ada, macam-macam. Semua orang pada booking wah, rumah sakit. full semua ya. Dan Ya, booking hotel aja, Hoton, jangan booking rumah sakit ya. iya, ini padahal baru baru bulan kemarin kita membahas COVID dan pneumonia, sekarang sudah langsung penuh ini ya dok ya, bulan ini ya. Ya, Wah ini kita harus jaga-jaga kesehatan semua ya, hati-hati propoelitnya juga ditingkatkan. Yang penting kita antibodinya tinggi ya dok ya. betul betul. Oke, yaudah kalau gitu kita sekarang beralih dari masalah COVID dan demam berdarah, sekarang kita mau membahasnya masalah kesehatan yang berhubungan sama tulang nih ya dok ya, osteoporosis ya dok. Oke. Oke, nah ini mungkin yang kita juga mungkin teman-teman juga pengen tahu dulu dengan istilah osteoporosis, masalah tulang ini sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan osteoporosis dok? Ya, osteoporosis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi pengeroposan tulang ya. Dan pengeroposan tulang itu artinya kepadatan tulang itu menurun. Hmm, Ya, kepadatan tulang itu menurun sehingga dia jadi kropos. Kalau kropos pasti ngerti lah ya maksudnya kropos itu seperti apa. Nah, hal tersebut akan menyebabkan mudah terjadinya fraktur atau apa namanya patah tulang, tulang. bahkan berimplikasi ke kondisi-kondisi kesehatan lainnya. Jadi dia tidak hanya osteoporosis itu resiko patah tulang, tapi mempunyai resiko ke efek-efek kondisi fisik lainnya. Misalnya orang kalau tulangnya kropos dia lebih bungkuk lagi atau mungkin jalannya sudah jadi pincang atau sebagainya seperti itu. Jadi karena memang tingkat kepadatan tulangnya yang mulai berkurang ya dok berarti ya. Betul, betul. Nah ini kalau mungkin kita juga boleh tahu ini sebetulnya penyebabnya kebanyakan karena apa dok kok osteoporosis? Ya, secara teori dikatakan osteoporosis lebih banyak diderita oleh wanita dibandingkan pria ya. Mungkin faktor salah satu faktor penyebabnya kan pria lebih sering olahraga mungkin atau bekerja lebih aktif sehingga kepadatan tulangnya lebih terjaga dibandingkan wanita. Dan yang kedua, wanita hampir 90% dipengaruhi oleh hormonal ya. Terutama masa-masa mau masuk ke premenopause sampai ke menopause di mana estrogennya menurun
Dan estrogen yang menurun itulah yang berpengaruh terhadap pengeroposan tulang. Karena estrogen yang menurun, absorpsi kalsiumnya tidak bisa maksimal. Nah, itu Hmm. yang menyebabkan mudah terjadi osteoporosis. Tapi makanya kita jangan sampai juga tidak tahu, forum ini khusus sebetulnya sangat baik sekali untuk kita saling berdiskusi. Banyak orang mengira bahwa untuk menjaga tulang keropos saya cukup minum vitamin D. Ya, vitamin Yang D3. lainnya tidak perlu. Itu salah kaprah, ya. Hmm. Vitamin D tidak ada artinya kalau tidak ada magnesium. Vitamin D tidak ada artinya kalau dia tidak ada vitamin K. Vitamin D tidak ada artinya kalau dia tidak bekerja sama dengan komponen yang lain. Jadi eh, ada Kalau, satu contoh pasien begini, Ton. Tiap hari dia minum vitamin D. hmm. Ya, D, D3 lah katakanlah ya. Sejak COVID Ya. itu minum vitamin D. Nah, apa yang terjadi? Itu bisa perdarahan lambung, atau kalau Oh, dosisnya terlalu gede, ya diminum 3 kali 1 tablet per hari dan terus menerus. Dan yang kedua adalah berbahaya dan rawan bagi ginjal kalau dosisnya tidak diatur sedemikian rupa. Jadi juga jangan sampai mengkonsumsi yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh dalam mengakomodir atau memetabolisir semua mineral-mineral yang ada. Seperti itu. berarti memang konsumsi D3 ini seharusnya dikombinasikan dengan yang lain-lain juga ya, seperti vitamin K, magnesium tadi ya, Dok ya. Nggak boleh cuma vitamin D3 aja berarti ya. Iya, dalam bekerja dia menguatkan tulang, dia butuh komponen lain intinya. Dia Hmm. tidak bisa bekerja tunggal, ya. Dia Ya, dia tidak bisa bekerja tunggal. Dia butuh komponen lain. ya, 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 ya. Berarti tadi salah satu penyebab osteoporosis memang ya karena tadi berarti salah satunya berarti kalau wanita itu sebetulnya cenderung resikonya lebih tinggi sebetulnya daripada pria, tapi bukan dalam arti berarti pria nggak mungkin kena osteoporosis gitu ya, Dok Oh, ya. enggak ada. Pria juga bisa kena Pria juga osteoporosis. bisa kena ya. Terus tadi juga karena hormon estrogen kalau wanita mulai menurun berarti itu juga pengaruh. Lah kalau Benar. laki-laki kan juga ada ya, Dok ya. Testosteron yang menurun. Hormon Makanya testosteron itu kalau pada menurun pria yang sudah testosteronnya menurun, tulangnya mulai ada ancaman atau rawan untuk keropos dan juga kepadatan tulang akan berkurang. Makanya kalau berarti pada orang yang sudah menopause maupun andropause itu besarnya tulang itu akan berkurang, bobotnya tulang hmm, tulang itu akan berkurang, ya. hmm, Jadi ya. misalnya contohnya berat badan dulu sebelum menopause mungkin beratnya 65. Setelah menopause oh tiba-tiba jadi 55. Belum tentu dia berat badannya turun. Berat badannya turun dikarenakan tulangnya semakin ringan. Itu bisa jadi. Jadi kayak kepadatannya berkurang berarti ya, Dok ya. Oke, oke, oke. Nah, Dok, tadi saya juga sempat baca-baca tentang masalah osteoporosis. Katanya kalau orang-orang juga yang sering merokok dan sering minum alkohol itu juga pengaruh juga ya, Dok ya, untuk ke osteoporosis ya. Betul sekali. Jadi orang yang perokok maupun alkoholisme itu ya berpengaruh terhadap penyerapan kalsium di Oke, usus. Ya, penyerapan kalsium di usus, minum teh itu juga bahkan bisa mengganggu penyerapan kalsium. Kalau kita ya kalau ngeteh sekali pagi mungkin nggak ada masalah, tapi kalau ngetehnya pagi, siang, malam, sore, ya itu juga nggak baik. Itu. tiap hari minum teh berarti penyerapannya terhadap zat besinya mungkin ya, berarti yang dia berkurang ya, Dok ya. Ya, ya, Oke, oke. Berarti kalau sekali-sekali sebetulnya minum teh nggak ada masalah. Tapi nggak kalau ada. tiap hari pagi, siang, malam minum teh terus, Iya, ini juga itu juga pengaruh harus untuk hati-hati. penyerapannya ya. Oke, 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 oke. Nah, kalau kita ngomong tadi laki-laki bisa kena, perempuan bisa kena. Tapi kan tadi juga mungkin mikirnya eh, mungkin orang yang sudah mungkin hormon testosteronnya menurun, hormon estrogennya menurun. Itu kan buat orang yang sudah usia lanjut. Lah, kalau buat anak-anak, Dok, apakah ada risikonya kena osteoporosis? Ada, tetap Ada ada. juga.
Sebenarnya osteoporosis beresiko pada setiap umur. Hanya saja kalau anak-anak langkah memang. Mm-mm. Beberapa anak yang ditemukan osteoporosis karena memang ada kelainan hormonal sejak dia lahir, kelainan bawaan dan sebagainya. Tapi sangat langka dan umumnya itu hampir 90% saya katakan didapatkan pada wanita. Ya, Oke, jadi memang itu secara statistik penelitiannya seperti itu. oke. Nah, mungkin yang juga kita ingin tahu sebetulnya kan kalau masalah osteoporosis ini kan sebetulnya bukan penyakit yang menular, Dok. Bukan? Tapi yang kita ingin tahu, tadi saya juga baca kalau memang dari riwayat keluarga kita itu ada punya penyakit, memang punya masalah osteoporosis, itu bisa jadi anak keturunannya juga bisa jadi punya risiko osteoporosis, Dok. Osteoporosis merupakan penyakit degeneratif. Dia merupakan golongan penyakit degeneratif, bukan penyakit menular, bukan juga penyakit yang diturunkan. Oke. Nah, kalau di dalam satu keluarga kedapatan pamannya, orang tuanya osteoporosis, lalu anaknya tiba-tiba di usia 40 juga osteoporosis. Itu sebenarnya bukan keturunan, tetapi kecenderungan pola hidup, pola makan yang sama. Hmm. Ya, kecenderungan pola hidup, pola makan yang sama dalam satu keluarga itu yang bisa berdampak terjadinya hal yang sama juga. Ya, 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 ya. Itu. Berarti memang dari Oh, kebiasaan cara makannya di keluarga itu ya berarti ya, Dok. iya, jadi dia bukan Oke, penyakit oke. menular atau penyakit keturunan yang gimana-gimana, bukan. Dia termasuk kategori penyakit degeneratif. Yang namanya penyakit degeneratif berarti ada ancaman. Namanya ancaman juga belum tentu pasti terjadi kan. Ya, Adanya ancaman pada setiap orang yang sudah masuk di usia lanjut. Tapi kan tidak semua usia lanjut jadi osteoporosis, ada yang tidak loh. ya, 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 Nah, ya. jadi makanya itu suatu ancaman yang cukup besar kalau sudah terjadi menopause maupun andropause. Oke. Oke, Dok, ini tadi nyambung mungkin kita karena bahas teh itu kan berpengaruh terhadap penyerapan mineral dan juga terhadap penyerapan zat besi untuk tulang. Ini kebetulan ada yang tanya supaya nanti nggak kelewatan. Lah kalau kopi apakah pengaruh juga apa enggak ya, Dok ya? Sama, Oh, kopi juga ya? orang yang mempunyai kebiasaan minum kopi yang berlebihan, yang saya tanda kutip ya, berlebihan, itu pasti akan mengganggu penyerapan yang ada di usus. Ya, Hmm, entah itu dia bukan hanya masalah kalsium atau penyerapan kalsium dan lain sebagainya, tetapi semua zat besi, mineral semuanya akan terganggu kalau itu diminum secara rutin dan apa namanya rutin dan dalam berlebihan ya. takaran yang cukup sering gitu. Ya, 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 ya. Nah, ini nyambung lagi nih. Sudah ada teh, sudah ada kopi. Pertanyaan berikutnya ini teh hijau, Dok. Teh hijau Kalau ini pengaruh enggak ini, Dok? ya kalau teh hijau ada sedikit penelitiannya dibandingkan teh yang biasa, teh hijau mungkin jauh lebih baik ya karena dia punya antioksidan justru. Nah, yang kita tidak jelas sekarang adalah teh bubuk yang apalagi sasetan yang tebal-tebal itu kita cor. Nah, itu apakah betul dia itu teh atau mungkin zat pewarna juga kita tidak tahu. Tapi kalau sejauh dia betul-betul murni daun teh, mungkin loh ya menurut saya mungkin masih aman. Kenapa? Kita bisa lihat ya, di Cina orang-orang tua itu dari usia muda sampai usia lanjut sampai usia 90 tahun itu masih minum teh dan mereka sehat-sehat saja ya. Ya, Caranya minum teh pun sangat sederhana, apalagi pekarangan belakang rumahnya ada kebun teh, daunnya diambil, ditumbuk, dicor air panas jadi teh. ya, Nah, tanpa diproses gitu loh. Itu luar biasa gitu. Jadi ya sama dengan rokok lah ya Pak Anton. Rokok ya, itu tembakau sebenarnya sangat bermanfaat bagi tubuh. Tapi karena dibuat rokok sedemikian rupa, tambah ini itu dan sebagainya, bahan kimia, bahan pemanis, bahan lain-lainnya, menjadilah tidak
Malah tidak bagus buat Ya, kesehatan kita ya ya, Dok ya. akan berdampak negatif bagi kesehatan gitu. Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya kalau dibilang berarti untuk teh hijau berarti sebetulnya lebih aman dibandingkan teh yang lain kayak black tea gitu ya, Ya, atau mungkin jasmine tea atau yang kopi ya. Tadi kalau green tea mungkin lebih lebih aman. Tapi saya saya harus menegaskan supaya lebih clear ya. Saya tidak mengatakan tidak aman minum teh, tapi punya resiko. Artinya ya, punya resiko itu bisa terjadi, bisa tidak pada ya, setiap individu yang berbeda. Apabila mengkonsumsi berlebihan, pasti punya berdampak atau mempunyai resiko terjadinya gangguan penyerapan di usus. ya, 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 Gitu. ya. Sebetulnya tidak yang berbahaya gitu ya, tapi Ya. resikonya ada ya, Dok ya. Ya, contoh lagi supaya paham teman-teman. Kalau ada orang yang anemia, HB-nya rendah terus, dan Ya. kebetulan ditelusuri dia, ya memang tiap hari minum teh, pagi minum teh, jam 10 minum teh, jam 2 minum teh, jam 4 minum teh, malam mau tidur minum teh. Itu kalau diketahui secara signifikan berarti salah satu penyebab anemianya adalah karena teh. Karena Hmm, teh akan mengganggu penyerapan zat besi. Nah, ya. zat besi yang tidak bisa diserap dari makanan, bahan bakunya tidak ada untuk pembuatan hemoglobin. Nah, itu. Oke, oke. Ya, 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 ya. Oke, terus kalau kita bilang kan sebetulnya kayak osteoporosis itu tadi saya baca tuh ada istilahnya silent epidemic. Jadi kayak mungkin orang yang punya masalah dengan keropos tulang ini sebetulnya orang tidak sadar bahwa kulit tulangnya sudah keropos. Tapi Ya, nanti dia tahu kalau ada cedera ya, Dok ya katanya ya. betul. Jadi pada awalnya orang yang osteoporosis tidak ada gejala. Saya ulangi, tidak ada gejala. Tidak ada Ya. gejala. Sangat sedikit sekali punya gejala. Nah, kalau sudah stadium 3 ke atas sudah cukup parah, apalagi sampai gitu, di foto baru ketahuan. Ya, wah ini tulangnya keropos. Atau orang itu memang rajin untuk check up. Nah, ketika check up baru ketahuan kalau ya kepadatan tulangnya menurun. Seperti itu. Ya, 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 ya. Oke, berarti ini yang kita harus hati-hati. Nah, berarti nanti ini yang kita juga mungkin harus tahu nih, Dok. Nah, Berarti resikonya kalau kita sudah kena osteoporosis ini apa aja nih, Dok? oh Resikonya. iya, luas, sangat luas sekali. Kita sendiri tahu tulang ini penyangga tubuh. Apabila terjadi osteoporosis, pasti nomor satu resikonya adalah tubuh kita pasti tidak bisa berdiri dengan baik. Kalau itu tulang lutut, berarti tidak bisa berjalan baik. Tulang tulang belakang pasti kita akan tidak bisa menyanggah tubuh ini dengan baik. Punya banyak resiko, belum lagi dia akan mengganggu fungsi saraf dan pembuluh darah. Jadi punya banyak resiko. Bahkan dengan adanya osteoporosis bisa mengganggu organ-organ tubuh yang lain, metabolisme yang lain. Jadi kompleks jadinya. Seperti itu. Jadi malah nyambung ke masalah-masalah penyakit lainnya ya, Dok ya, kalau udah kena Betul. osteoporosis ya. Iya, urusannya panjang lah pokoknya. Wah, ini berarti kelihatannya sepele, nggak ada gejala, tapi begitu kalau kita sudah ada masalah osteoporosis, malah penyakit-penyakit lainnya malah nimbrung semua, ini malah arisan ya, Dok ya, malah ya. Nah, ya, itulah sebabnya pentingnya kita menjaga kesehatan tulang. Oke, 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 oke. Nah, terus Tuh. kalau kita nih yang belum belum kena ya, belum punya masalah dengan osteoporosis, kira-kira cara mencegahnya gimana ini, Dok? Ya, tentunya suplemen yang sehat, yang menguatkan tulang itu harus. Olahraga itu salah satu faktor yang penting untuk kesehatan tulang. Berjemur itu juga sangat penting karena matahari itu akan mensintesis vitamin D secara alami. Lalu kemudian makanan-makanan
yang segar, bukan junk food ya, tapi yang makanan yang segar, ya ikan dan sebagainya itu banyak mengandung vitamin D. Itu salah satu apa namanya preventif ya untuk mencegah osteoporosis sebetulnya. Nah, memang osteoporosis itu makanya tema kita adalah aksi tanggap kan? Ya, Aksi tanggap itu gerak cepat, gercep. Jangan menunggu kita sudah mau masuk menopause, sudah mulai tua, baru mau menjaga kesehatan tulang. Terlambat. Saat inilah. Lah kalau saya usia sudah 60 dok, 65, ya saat inilah, bukan menunda lagi untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi entah itu dengan senam, entah itu dengan jogging, entah itu jalan pagi, berjemur, makanan sehat, tidur yang kualitas, ya kan? Lalu kemudian juga tentu hindari stres dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka menjaga kesehatan tulang dan tubuh, kualitas hidup. ya, berarti harus paling tidak harus senam, harus tadi konsumsi makanan-makanan yang mungkin kandungan vitamin D dan vitamin K-nya berarti tinggi ya, yang ada kalsium juga berarti ya dok ya. Iya, pasti. Ya. Kayak contohnya apa tuh dok? Kayak kalau vitamin D dan vitamin K, susu, Susu banyak, vitamin D, vitamin K. susu, yogurt gitu ya dok ya, Iya, sereal, betul. Ya itu bahan-bahan alami lah ya. dan alami ya. Cuman kan sekali lagi kita kalau beli susu dus-dusan apa susu kotak gitu ya juga perlu hati-hati ya apakah benar bahan-bahan itu ada di sana atau bagaimana. Ya itu. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau tadi untuk pencegahan lah, kalau untuk orang yang sudah ada masalah osteoporosis, dok, Ya kira-kira tentu solusinya gimana nih, dok? itu tentu harus diterapi, baik itu terapi untuk membantu untuk menghentikan pengeroposan tulangnya maupun membantu mengatasi tulang yang sudah bermasalah Hmm, ya. Jadi satu sisi gimana caranya diberikan obat untuk menghentikan apa proses osteoporosisnya, tapi satu sisi lagi mengatasi tulang yang sudah terjadi keropos atau fraktur atau patah. Nah itu kan perlu fisioterapi lah, macam-macam lah dan sebagainya. Itu urusannya panjang, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, apalagi sudah lansia seperti ya, itu. ya, 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 ya. Karena cukup berbahaya juga dan memang biayanya juga cukup besar ya, dok, kalau memang sampai terjadi gitu. Karena kebetulan saudara dari istri saya kemarin juga barusan ada dia kecelakaan sepeda motor, Mm-mm. usianya 70 tahun. Ya. Lalu yang ditabrak cuma sepeda motornya, dia cuma jatuh. Tapi Oh, setelah dicek, ternyata bagian tulang lututnya ini dia kayak pecah kecil-kecil katanya, dok. oh, Baik jadi sekali. kayak kayak sudah hancur gitu ya? Iya, sudah hancur kecil-kecil. Biasanya orang mungkin kan cuma retak, cuma patah atau gimana. Ini sampai kecil-kecil, dok. Ya, Dan bisa itu jadi. biayanya sampai 40 juta di Logorejo itu, dok. Ya, bisa jadi. Mm-mm. Sekali Jadi, operasi tulang ya. ya perawatan yang cukup mahal lah, ya. Iya, Ya. makanya lebih sehat, lebih baik, dan lebih bagus kalau memang kita rutin konsumsi, kita jaga, itu lebih baik daripada tahu-tahu nanti kalau kena masalah, wah ini langsung harus sampai operasi seperti itu, malah biayanya lebih lebih banyak ya dok, ya malahan ya. Oke, Iya, mungkin Dokter Ivan, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada slide atau apa, dok? Ya, oke. oke, sudah tampil, dok. Data beda ya. Oke. Jadi mengapa tulang itu penting diperhatikan? Kita sudah bahas sih sebetulnya ya. Jadi sebagai penyangga, melindungi organ tubuh dan juga dia juga eh, banyak fungsinya lah untuk kita sebagai anggota eksternalitas gerak, kita kerja dan sebagainya itu butuh tulang. Kalau hanya otot saja tidak mungkin bisa bergerak kan. Kemudian mengapa kesehatan tulang dan sendi itu penting ya karena dukungan struktur ya dia memberikan kerangka untuk mendukung tubuh sehingga tubuh manusia itu bisa seperti ini, bisa cantik, bisa ganteng, bisa macam-macam itu karena tulang ya.
dan sistem pendukung tubuh. Jadi tulang juga menghasilkan sel darah, terutama sumsum tulang belakang ya, terus menghasilkan sel darah merah. Ya, kemudian pengaruh terhadap kesehatan umum, ada hubungannya dengan kesehatan umum dan lain sebagainya. Nah, masalah tulang yang sering terjadi adalah memang osteoporosis kan ya, yang tidak tadi kita bahas. Statistik juga jumlah kasus dan risiko terhadap kelompok usia tertentu, biasanya usia 50 ke atas ya, dan terutama pada wanita itu yang banyak ya. Data Kemenkes RI mencatat prevalensi osteoporosis di Indonesia sebesar 23% pada wanita berusia 50-80 tahun dan 53% pada wanita berusia 80 tahun ke atas. Makanya kalau sudah lanjut usia 70, 65, 70, 80 ke atas, itu biasanya sudah bungkuk, tulangnya bengkok, dan macam-macam, ya wajar karena sudah osteoporosis. Nah, pengertian osteoporosis sekarang apa itu? Tadi sudah saya jawab sebetulnya, yaitu kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala, jadi tidak ada gejala kadang-kadang muncul dan biasanya baru diketahui ketika penderita jatuh dan mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Jadi osteoporosis akibat kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia, ketidakseimbangan antara kecepatan hancurnya tulang, osteoklas dengan pembentukan tulang. Jadi antara tulang muda, tulang rawan dengan tulang yang dewasa itu pergantiannya tidak seimbang sehingga terjadi pengeroposan. Dan masalah tulang yang kedua adalah radang sendi, Manton, ya. Ada dua macam, ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis. Tapi kalau rheumatoid arthritis ini sudah termasuk autoimun, kalau ini radang sendi. Nah, perlu kita pahami, osteoartritis itu radang sendi belum tentu ada rheumatoid arthritis. Tapi kalau rheumatoid arthritis pasti ada osteoartritis, ada radang persendiannya. Kemudian OA, ya, osteoartritis mempengaruhi tulang rawan sendi yang mengakibatkan nyeri. Jadi kalau osteoporosis di awal tidak nyeri, tapi artritis itu nyeri, kesulitan bergerak, bahkan semakin terjadi peradangan dia semakin sakit. OA umumnya diidap oleh pengaruh parubaya, terutama di akhir usia 40-an atau lebih tua. Biasanya akibat penggunaan eh, ekstremitas atau sendi otot atau tulang yang berlebihan. Orang yang berusia 40 hingga 50 umumnya memiliki risiko terkena rheumatoid arthritis. Nah, kemudian cedera fraktur tulang itu juga sering terjadi ya, ya. Kemudian ya namanya cedera atau patah tulang itu yang menyebabkan tulangnya terjadi suatu diskontinuitas sehingga terjadi patah begitu kondisi terputus sehingga terganggu ya fungsi tulang tersebut. Dan kita tahu peran tulang dan sendi dalam keseharian untuk mobilitas, aktivitas sehari-hari yang kita pakai, pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya pada anak itu kan tulangnya harus panjang, harus harus bertambah ya bertumbuh. Pengaruh terhadap kesejahteraan emosional. Kaitan antara kesehatan tulang dan sendi, kualitas hidup dan kesejahteraan emosional. Jadi ini ada literatur yang mengatakan kalau tulangnya pendek-pendek kan pasti orangnya pendek. Tidak mungkin ya tulangnya pendek-pendek orangnya tinggi. Nah, terus nyangganya sama apa gitu ya. Nah, kemudian permasalahan tulang dengan sorry, permasalahan tulang ya dengan sendi. Solusinya bagaimana? Kita bisa lihat HDI baru kemarin bulan yang lalu mengeluarkan suatu produk yang sangat luar biasa. Yang pertama ada ekstrak propolis, ada roya jelly powder, ada glukosamin, ada kalsium, alga, magnesium bisglisinat, vitamin D3, vitamin K2, dan rosehip ekstrak. Kita akan jelaskan satu-satu. Dan kemudian keunggulan produk HD itu apa? Yang pertama bahan aktif alami. Yang kedua memelihara kesehatan tulang dan sendi. Vegetarian friendly, artinya para vegetarian tidak perlu ragu lah untuk mengkonsumsi ini. Vegecup ya, untuk vegetarian itu aman. Kemudian ini yang penting GMO dan gluten free ya. GMO sekarang ini sangat menjadi populer karena
WHO sudah mengingatkan bahwa hati-hati dalam mengelola suatu makanan, jangan sampai ada bahan-bahan makanan yang dibuat secara sintetik, ya, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Gluten juga gitu, banyak yang alergi, anak-anak vegetarian dan sebagainya. Kemudian komposisinya kita lihat per per kapsulnya itu glukosaminnya 250, alga kalsium 150, magnesium 50, propolis ekstrak 50, royal jelly 15, terus HIP-nya 10, vitamin K2 15, dan D3 itu 200 international unit. Jadi kalau dosisnya 1 hari diberikan 2 kali 2, maka total sehari tubuh kita bisa menerima glukosaminnya 1000 mili, alkalsium 600 mili, dan seterusnya. Tinggal dikalikan ya. Nah, ini memang sudah ditakar sedemikian rupa dan untuk preventif. Bagaimana dengan pengobatan? Ya, pengobatan tentu kita arahkan jadi 3 kali 2 kapsul per hari ya. Jadi ini ada literatur dari angka-angka yang perlu kita rujukan ya. Jadi vitamin K pria 120 mili ya, per hari, wanita 90 mili ya. Jadi kalau uh, kemudian sedangkan untuk D3 itu butuh 600 mili ya, D3. Dan memang apa namanya, tidak mungkin, maksud saya tidak boleh dosisnya terlalu tinggi juga, nanti akan terjadi hipervitaminosis ya. Kemudian propolis ekstrak. Nah, kita tahu propolis ekstrak itu antiinflamasi dan antioksidan. Saya tidak perlu membahas tentang secara molekuler TNF alfa, interleukin, interleukin 1, interleukin 6 dan sebagainya. Nanti juga pada ada paham ya. Jadi saya hanya membahas tentang propolis adalah dia memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Dan di mana antioksidan ini mempunyai potensi mengurangi perubahan tulang rawan yang disebabkan oleh usia lanjut ya. Kemudian yang kedua royal jelly ya. Jadi royal jelly juga dia sebagai bahan menghambat ekspresi sitokin inflamasi. Jadi dia mengurangi inflamasi dan enzim degradasi dari kartilago. Jadi dia juga mengurangi tidak hanya pengeroposan tapi degradasi itu apa ya, penurunan dari fungsi kartilago. Kartilago itu tulang rawan muda yang dalam kasus ini osteoartritis ya. Dan penghambatan ini menunjukkan peran potensial terapeutik dan pencegahan untuk royal jelly mentah. Royal jelly mentah itu artinya royal jelly yang alami, bukan sintetik, dan meredakan perkembangan OA ya. Dan glukosamin juga ini bagus ya, rekan-rekan semua. Glukosamin ini dari jagung, dia fungsinya menghambat degradasi kartilago dan meningkatkan fungsi sendi. Dan glukosamin ini memang memiliki kelebihan ya, dia memperbaiki status redoks seluler, mengurangi kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh OA, dan membersihkan radikal bebas serta meningkatkan tingkat protein dan enzim antioksidan, sehingga dikatakan dia merangsang autofagi untuk menunda patogenesis terjadinya OA. Kemudian kalsium, kalsium dari bone and joint-nya ini dari alga ya, dari ganggang, dari ganggang yang mana sangat memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Artinya daya serapnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan kalsium-kalsium yang lain. Kemudian magnesium bisglisinat ini memang sengaja HDI memakai kalsium magnesium biglisinat, bukan kalsium atau magnesium sitrat atau magnesium karbonat, karena magnesium biglisinat ini punya kelebihan. Selain membantu penyerapan kalsium untuk mendukung kesehatan tulang, juga magnesium biglisinat ini juga memiliki apa ya istilahnya, kelebihan dalam dia tidak menekan penyerapan unsur ionik lainnya yang juga dipengaruhi oleh nutrisi. Jadi makanya itu diminum sebelum makan itu sangat memberikan dampak yang cukup baik untuk penyerapannya. Kemudian kalau kita lihat bermacam jenis magnesium ya,
maka di sini ada sitrat, ada magnesium oksid, dan ada magnesium biglisinat. Kelebihannya dia punya bioavailabilitas yang tinggi, baik yang mereka mempunyai masalah pencernaan karena tidak membutuhkan asam lambung untuk menyerap, sehingga asam lambung mahnya akan aman saja dan tidak memiliki efek pencahar. Atau seringkali orang mengkonsumsi magnesium berlebihan jadi mencret dan lain sebagainya. Dan magnesium biglisinat tidak memiliki efek tersebut. Kemudian D3, ini D3 juga membantu homeostasis dan keseimbangan kalsium. Jadi keseimbangan kalsium itu ternyata butuh D3, suplemen dan vitamin D sebagai fondasi untuk pencegahan osteoporosis dan patah tulang. Lalu K2, ya vitamin K2 juga terbukti senyawa bioaktif dalam mengatur osteoporosis dan aterosklerosis, kanker dan penyakit inflamasi tanpa risiko efek samping negatif atau overdosis. Makanya itu saya katakan kalsium tidak akan mempunyai efek yang maksimal kalau dia tidak ada K2, tidak ada magnesium. Nah, jadi K2 ini membantu dalam distribusi kalsium yang tepat dalam tubuh, mendukung pembentukan dan pemeliharaan tulang yang sehat. Lalu yang terakhir adalah ruship. Ya, ruship ini dia kaya akan vitamin C dan juga antioksidan yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mendukung kesehatan persendian. Bahkan ruship terbukti memiliki efek antiinflamasi sehingga dapat digunakan pada kondisi artritis, ya. Radang artritis. Nah, jadi kalau manfaatnya cukup banyak ya Pak Anton, membantu memelihara kesehatan tulang, membantu meningkatkan gerakan normal dan fleksibilitas. Jadi artinya orang normal juga boleh mengkonsumsi, membantu mempromosikan retensi dan regenerasi normal tulang rawan, membantu menjaga kenyamanan sendi, membantu meningkatkan kesehatan dan fleksibilitas sendi yang seiring dengan bertambahnya usia. Cara minumnya sudah jelas 2 kali 2 kapsul per hari, sebisa mungkin diminum setelah makan ya karena khawatir ada yang sakit mah nanti perih, tapi sebetulnya sebelum maupun sesudah itu sama saja, bisa dua-duanya baik, dan sudah ada registrasi BP POM ya, dan bahkan sebagai kategori suplemen ya sudah ada nomor registrasinya. Begitu Pak Anton yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang bagaimana kondisi osteoporosis yang bisa kita cegah sedini mungkin, dan bahkan fungsi daripada bone and joint ini sangat berperan ya dalam hal pencegahan osteoporosis maupun terjadinya OA. Begitu Pak Oh, Anton. ya, Dokter Ivan, thank you penjelasannya. Mungkin kita sebelum masuk ke Q&A, mungkin kita ngobrol-ngobrol sekilas dulu nih tentang produk barunya nih, Bone and Joint Health ya, Ya, Dokter Ivan ya. Itu tadi kalau kita lihat berarti secara kandungan sebetulnya sudah ada glukosamin dari plant based ya, berarti dari jagung ya dok ya. ya, Terus kemudian kalsium juga ada ya. dari ganggang laut, dari alga ya. Mm-mm. Tiga, ada magnesium bisglisinat, terus kemudian juga ada K2, ada rosid. Berarti sebetulnya sudah lengkap ya dok ya? Sangat lengkap sekali. Memang itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu menambah vitamin atau mineral-mineral yang lain. Cukup Nggak perlu. satu kapsul itu sudah lengkap, gitu, Pak Anton. Iya, jadi nggak usah beli vitamin D3 sendiri, K2 lagi sendiri, nggak usah ya dok ya? Oh, nggak perlu. Sudah komplit ya sebetulnya. Nah, Ya. terus kalau misalnya kalau kita konsumsi bone and joint ini, terus kita juga ada konsumsi pollen, madu, dan lain-lain, nggak Ya, apa-apa. tidak apa-apa, tidak apa-apa dikonsumsi bersama-sama. Apalagi orang yang punya OA, Orang justru yang ada dia konsumsi bone and joint dan plus propoelik dan royal jelly liquid malahan. malah malah lebih baik ya hasilnya ya dok ya, berarti ya. Ya, Oke, berarti ini luar biasa ya. Ini ya, dibandingkan dengan dulu produk glukosamin yang lama ini lebih luar biasa khasiatnya yang produk terbaru kita ya. ya, memang ya namanya di apa ya, direvisi ya Lagi ya. pasti jauh lebih baik lah ya. Masa revisi apa namanya reproduksi produk yang penting malah tambah tidak baik, tidak mungkin ya. Oke, ya, 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 ya. Dan juga ini sekarang orang yang dia vegan
itu mereka juga bisa konsumsi ini juga ya. Jadi sebetulnya lebih luas orang-orang yang bisa konsumsi ini ya, Dok ya. Iya, Oke, thank you Dok. Ini berarti sama tadi, oh ya, satu. Tadi untuk menegaskan lagi, untuk cara konsumsinya, tadi 2 kali 2 setelah makan, ataupun sebetulnya sebelum makan pun aman. Itu untuk yang kita pencegahan aja ya, maksudnya untuk perawatan iya, terutama disarankan pada yang ada sakit MA itu dikonsumsi 2 kali 2 setelah setelah makan. makan, kalau yang punya masalah lambung dan mah ya. Ya, Terus kalau mungkin kalau orang yang sudah punya masalah kayak tadi osteoporosis atau masalah tulang lainnya, berarti itu konsumsinya konsumsinya 3 kali 2. 3 kali 2. Jadi tinggal ditingkatin aja. Kalau dari awal 2 kali 2, berarti 2 kali itu berarti sehari 2 kali konsumsi. Sekali, ya, sekali minum 2 kapsul. Yang di belakang 2 kalinya, 2 kapsulnya berarti ya. Kalau Ya, 3 kali 2 berarti sehari 3 kali. 3 kali, 2 kapsul, 2 kapsul, 2 kapsul. Oke, ya, thank you Dok penjelasannya. Semoga nanti teman-teman di sini juga sudah paham ya. Oke, Dokter Ivan mungkin ada pesan ya buat teman-teman semua sebelum kita mengakhiri acara ini, Dok. Ya, jadi pesan saya di awal tadi jaga kesehatan. Sekarang rumah sakit sedang penuh. Ya, banyak rujukan-rujukan yang penyakit-penyakit justru tidak disangka bisa kena COVID lagi lah, bisa kena DB, bisa macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya jagalah kesehatan tulang kita, pelihara dan sayangilah tulang karena tulang ini menjadi penyanggah tubuh ya. Sampai tua pun tulang ini harus tetap sehat. Kalau sampai kita masih muda tulang sudah sakit, wah, kita tidak bisa produktif lagi. Kita tidak bisa kerja dengan baik. Akhirnya yang rugi kita sendiri. Begitu ya Pak Anton? Oke, thank you Baik untuk Dokter Anda semua. Ivan, thank you semuanya yang sudah hadir di acara Rabu Sehat ini. Semoga kita semua nanti bisa sehat selalu ya, hindari dari penyakit-penyakit, segala macam penyakit, selalu juga konsumsi produk HDI ya. Sampai jumpa lagi nanti kita di acara sesi-sesi yang berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima Thank you. kasih semuanya. Selamat istirahat.